Ketika saya ketemu buku itu dan baca buku itu, lagi mengalami fase seorang Gen Z pada umumnya. Stuck, ngerasa menjadi sandwich generation, takut sama masa depan, bisa nggak ya beli rumah, takut mau nikah, takut ini, takut itu, dan sebagainya. Kalau mau mulai sesuatu, mulai dengan kenapa. Kenapa kok saya harus kuliah gitu. Nah, ketika saya menemukan kenapanya, maka saya baru akan melakukan how-nya. Gimana cara saya kuliah sesuai kenapa yang saya mau. Seberapa jauh Atomic Habits-nya James Clear ini mengubah Anda? Sangat jauh sekali, karena kita cenderung nggak takut untuk bermimpi besar. Itu satu. Itu yang paling ngena buat saya. Meskipun saya nggak pernah ngobrol langsung sama ayah, deket gitu, atau nggak ada waktu banyak sama ayah, tapi lewat lagunya Ebit Yadi itu saya bisa bayangin. Aku nggak yakin Anda ini Gen Z loh. Teman-teman, kita ketemu lagi di segmen terdampar dari podcast Kepo Buku. Dan tamu kita kali ini umurnya dekat sekali dengan saya, tipis banget. Karena dia ini dari Gen Z, sama dengan saya yang Gen Z juga gitu. Kita panggil aja Mas Derrida Ahmad Bilhak. Betul ya, Mas? Halo, Pak. Mas Derrida ini lagi ada di mana sekarang? Sekarang saya di rumah, Pak. Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Di Surabaya. Seorang mahasiswa lagi ngambil S2. Ya, psikologi. Bidang psikologi. Di UNESA ya? Di UNESA, Surabaya. Di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Organisasi juga, Pak. Kamu sama organisasi? Organisasi apa? Ya, kalau mungkin di organisasi penggerak pemuda-pemuda beragama, organisasi semacam legislatif pemuda di Surabaya, sama literasi di Surabaya sih, Pak. Keren. Oke, Mas Derrida ini aku kenal ketika sedang menjadi moderator untuk sebuah diskusi yang digelar oleh BNPT. Gitu. Nah, salah satu pembicaranya adalah beliau ini, Mas Derrida, dan hal pertama yang aku bilang, ini harus masuk ke Kepo Buku adalah ketika tiba-tiba di tengah ngobrol, waktu itu ngobrolnya soal terorisme ya. Terorisme, soal intoleransi gitu di kalangan anak-anak muda. Lo kayak ujuk-ujuk ngeluarin bukunya Profesor Daniel Kahneman yang judulnya Think Fast, Think Slow ya. Iya. Wah, ya udah ini harus ke Kepo Buku ini. Apalagi ngeliat di belakang itu buku-bukunya itu. Waduh. Cocok ini. Jadi kita kenalan lagi. Derrida ini nama asli dari daerah mana tau ini? Derrida itu sebenarnya karena orang tua saya kebetulan ini, Pak, arsitek. Jadi namanya itu dari filsuf Prancis, namanya Jacques Derrida. Yes, betul. Jacques Derrida. Aku pernah mikir-mikir Derrida ini apa? Sama siapa? Oh, oke. Iya. Menarik. Selamat datang dulu di Kepo Buku, khususnya di segmen terdampar. Dan sudah boleh ya, izin kami damparkan ya. Siap terdampar ya. Siap terdampar. Oke, langsung aja. Jadi sedikit menjelaskan kepada Mas Derrida bahwa terdampar ini sebenarnya cara kita untuk mengajak orang cerita tentang buku-buku favoritnya. Tetapi supaya lebih santai, lebih rileks, kita bikin dengan skenario seolah-olah kita akan mendamparkan. Bukan seolah-olah, kita akan damparkan betul di segmen ini. Dan hanya boleh membawa 3 buah buku dan 1 lagu gitu. Jadi langsung aja lah. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang Mas Derrida ini siapa. Tapi langsung aja kita mulai dengan buku yang pertama, Mas. Bukunya Eckhart Tolle, judulnya The Power of Now. The Power of Now, A Guide to Spiritual Enlightenment ya, Eckhart Tolle. Itu karena satu mungkin saya latar belakangnya di S1 psikologi, 2 psikologi. Kebetulan ketika saya ketemu buku itu dan baca buku itu, lagi benar-benar mengalami fase seorang Gen Z pada umumnya. Stuck, ngerasa menjadi sandwich generation, gitu-gitu lah, Pak. Harus work balance gitu. Nah, kita ngerasa takut sama masa depan gitu kan. Takut banget, bisa nggak ya beli rumah gitu. Ketakutan Gen Z kan gitu ya. Takut mau nikah, takut ini, takut itu, dan sebagainya. Nah, ketika di fase itu, saya ketemu buku ini dan kebetulan
ketika saya baca judulnya, saya mikirnya mungkin awalnya justru saya ngeremehin judulnya nih, Pak. Kenapa saya remehin? Karena, pasti bukunya ngomongin soal, ya kekuatan sekarang ya, kita harus fokus sama Mhm. sekarang, kayak motivator pada umumnya bilang. Mhm. Ternyata ketika saya coba untuk melawan, rasa sok tahu itu dengan cara beli dan mulai baca, ternyata jauh dari itu. Saya justru diajak menyelam lebih jauh mengenal diri saya, mengenal apa sih mau saya itu sebenarnya, apa sih Mhm. mau manusia, kenapa manusia diciptakan. Ya tuh buku itu sejauh itu gitu. Mmm. Dan buku itu juga yang nganter saya buat keluar dari ketakutan-ketakutan atau mungkin dogma-dogma Gen Z gitu ya. Ketakutan-ketakutan yang diciptakan oleh pikiran-pikiran anak muda. Karena terlalu banyak konten yang mereka konsumsi termasuk saya hari ini gitu kan. Mmm. Akhirnya bisa keluar dari zona itu karena ya didorong oleh buku itu tadi gitu. Pokoknya Oke. Secara spesifik apa sih yang menarik dari The Power of Now? karena saya dari buku itu menariknya itu buku ditulis-tulis kalau nggak salah jauh sebelum ada masalah Gen Z saya rasa, Pak. Iya ya, ini, buku ini keluarnya tahun berapa ini? 90-an akhir ya? 90-an itu. Tapi sangat relate buat apa yang dialami teman-teman muda sekarang. Mhm. Satu, karena buku itu ngajak kita untuk lari dari kebisingan. Sekarang Oke. ini terlalu bising gitu. Kita terlalu bising, terlalu banyak informasi yang kita terima dan mentalnya mungkin belum siap di Mhm. umur ini untuk terima semua informasi itu, semua dilema itu, dan justru di buku itu ngasih tahu kalau semakin kamu banyak tahu tentang masa depan, tentang hal-hal yang akan datang, semakin kamu akan nggak berani untuk melangkah ke depan gitu. Dan cara itu salah satu tafsiran pikiran saya terhadap buku itu yang menarik adalah kita boleh mikir masa depan, tapi kita nggak boleh takut dengan masa depan. Kita boleh, eee, belajar dari masa lalu, tapi kita nggak boleh menyesali masa lalu gitu. Oke. Cuk diambil pelajarannya mungkin itu sih, Pak. Itu salah satu hal yang paling penting untuk saya pada saat itu membaca buku itu, mungkin itu. Oke. Satu hal yang paling, menantang ketika ngobrol soal buku itu adalah menjelaskannya kepada orang lain. Lebih menantang lagi ketika kita harus menjelaskan kepada orang mungkin dari generasi-generasi yang muda, ya teman-teman sesama Gen Z gitu kan ya, yang katanya bahasanya udah beda, nggak tahu, nanti nanti Anda harus jelaskan karena Anda dari generasi itu gitu ya. Eee eee, Gimana kemudian ketika Anda harus menjelaskan konsep buku ini gitu ya, kepada teman-teman, seusia Anda atau mungkin di bawah, Anda, Mas Derida? Beberapa kali sebenarnya saya bikin kayak kegiatan book party gitu kan di daerah Surabaya Hmm. Utara. Itu saya selalu kasih ini, Pak, pendekatannya kalau ke Gen Z itu selalu pakai kata-kata gitu, kata-kata hari ini gitu kan. Dan kalau ngomongin soal buku The Power of Now yang paling suka saya kasih ke teman-teman dan paling bisa diterima teman-teman itu kalimatnya gini, jangan-jangan kita terlalu sibuk untuk membahagiakan orang lain, tapi kita justru kehilangan diri kita sendiri. Nah, kalimat-kalimat Asik. kayak gitu, kalimat-kalimat kayak tadi justru lebih ngena sama teman-teman Gen Z, tanpa harus menjelaskan, "Kamu harus fokus sekarang ya, kamu nggak usah takut masa depan ya." Mereka cukup denial untuk menerima nasihat itu, karena Oh mungkin gitu? iya cukup denial, Pak, karena mungkin terlalu banyak dia dapat informasi itu di media sosial gitu, Oke. terlalu sering lebih tepatnya. Nah, dengan kalimat-kalimat yang di-delivery atau dikemas dengan, eee, menyentuh ruang-ruang batin atau ruang-ruang yang cukup relate yang dialami teman-teman anak muda itu, kayak kalimat-kalimat tadi atau contoh mungkin ketika acara kemarin saya juga sempat pakai satu kalimat penutup yang ngomong soal, kalau kita mau mencintai langit maka kita harus memaklumi gemuruh dan petirnya. Nah, kalau Gen Z itu nangkep banget itu, Pak. Oh, ternyata maksudnya kalau kita mau cinta sesuatu yang besar, mimpi yang besar, maka kita harus cinta sama prosesnya tuh, gitu. Nah, Mhm. Gen Z suka sama kayak gitu-gitu. Nah, kadang saya mendeliverynya buku-buku tadi itu dengan kalimat-kalimat pendek yang sampai di handphone saya ini, itu saya punya satu catatan, satu note itu ada sekitar 5 halaman. Isinya cuman kata-kata doang, cuman kata-kata itu saya tafsirkan dari buku-buku yang pernah saya baca. Buku-buku Mmm. sekalipun mungkin kayak kalau orang-orang ngomong Madilog gitu kan, itu kayak berat banget gitu ngomongnya, tapi bisa disederhanakan gitu, biar kena ke teman-teman. Banyak sebenarnya sih, Pak, buku-buku yang
yang bikin teman-teman, skeptis untuk baca buku karena mereka merasa, mereka bisa nih nggak usah baca buku, mereka bisa dapat informasi sebanyak itu dari HP, lihat konten dan sebagainya. Justru pentingnya baca buku hari ini itu bukan lagi untuk dapat informasi, tapi justru eee, untuk ini, untuk mengasah mengasah perasaan kita, untuk bikin kita itu mau untuk refleksi. Nah, kekurangannya anak muda sekarang karena serba cepat. Iya. Harus harus dapat informasi, ya saya harus mau selesai besok, main dan sebagainya, karena mungkin semuanya serba cepat. Sehingga mereka cenderung lupa untuk menikmati momen. Nah ini Gen Z banget. Dia Weh. susah sekali untuk menikmati momen gitu. Kalau mungkin, seusia Bapak itu atau orang-orang, 30 atau 40 tahun ke atas, nggak usah dikasih HP, suruh duduk ngobrol sama temen di sampingnya tuh mungkin nyaman gitu. Tapi coba tantang Gen Z, ada stranger gitu, orang nggak kenal gitu kan, kita dudukkan di satu ruang tamu, nggak usah dipegangin HP. Mungkin nggak sampai 1 menit dia udah gerasak-gerusuk sendiri, bingung mau nyari apa. Nah Bener itu bener 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 bener. Aku ngalamin sendiri itu. Oh Iya, gitu ya? iya itu Oke. banget itu. Anda itu kalau baca itu seperti apa sih polanya gitu loh? Kalau saya baca sebenarnya karena pertama kali suka baca buku itu bukunya judulnya Said Nursi, buku Oh saya biografi. Iya, buku biografi tebel banget gitu. Itu dulu kelas 3 MTS kalau nggak salah seingat saya, 3 MTS atau kelas 1 aliyah, atau ya. setara mungkin kelas 3 SMP gitu ya, Pak. Itu buku karena kebetulan kan dulu saya mondok, jadi buku-buku kayak gitu tuh sering tiba-tiba nganggur di mana gitu kan. Nah, saya tertarik dengan cover-nya kok, kayaknya ini Timur Tengah banget gitu. Nah, setelah baca buku itu, saya justru menemukan kenikmatan baca buku itu, Pak, bukan dari informasi yang saya dapat. Saya justru menikmati baca buku itu karena setiap saya baca buku, memang saya baca buku lama banget, nggak kayak orang kayak 1 bulan 1 buku, nggak. Ada saya 1 bulan belum habis itu 1 buku. Oke Karena oke. kalau baca, saya selalu otomatis pikiran saya itu membayangkan, kayak ada penulis di depan saya atau ada tokoh utama di depan saya kayak lagi ngobrol gitu sama dia. Kadang dari dialog-dialog sederhana kayak contoh bukunya George Orwell yang setiap gerak-gerik manusia di tahun 1984 itu nanti akan ada masanya orang akan diperhatikan semuanya, semua yang dia lakukan gitu kan. Mhm. Ada satu momen ketika dia lagi habis pulang dari buruh, kan buruh di Inggris kalau nggak salah, kemudian naik dia ke kamarnya, dia buka satu catatan lama gitu. Nah, saya kadang berhenti di situ, saya mulai membayangkan, kalau saya masuk di ruangan itu, saya ikut membaca tulisan itu, dan kadang nih Pak, kepala saya itu coba menggambarkan pertanyaan-pertanyaan yang kadang nggak tersedia di buku, gitu. Saya coba membangun drama sendiri di kepala saya gitu. Sama ketika dulu pertama kali saya baca bukunya Said Nursi ketika beliau persekusi oleh pemerintah Turki Ottoman pada saat itu saya ikut membayangkan gimana kalau semuanya beliau ini saya ajak ke Asia ya, kenapa kok beliau nggak mau lari ke Asia ya? Apa yang Mikirnya tuh bikin begitu loh. iya itu yang otomatis nggak tahu otomatis kepikiran pada saat itu sih, Pak. Mhm. Kenapa ya kok beliau sampai mati-matian gitu mau memperjuangkan padahal beliau dari penjara ke penjara sampai akhirnya nulis Risalah Rasulullah itu pada saat itu. Iya 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 iya. Itu kenapa gitu? Nah, saya selalu mempertanyakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul di kepala saya nikmati ketika baca buku. Mhm. Aku nggak yakin Anda ini Gen Z loh. Atau mungkin Gen X yang lahir di era Gen Z. Tapi oke, aku tertarik tadi karena, kenapa ya Mas, Anda banyak generasi-generasi seusia jenengan, aku tebakan kok awal 2000 ya lahirnya ya? Iya, Pak. Oh iya, awal 2000. Oke, kenapa ya, anak-anak usia-usia Gen Z aku sebenarnya nggak terlalu suka mengkotak-kotakkan orang berdasarkan generasinya, tapi okelah fine itu sudah disodorkan oleh dunia kepada kita. Kenapa ya generasi-generasi seusia jenengan itu suka sekali dengan pikiran-pikiran yang deep gitu loh, yang motivasional gitu, yang pendek tapi, dapet nih gitu. Kenapa sih Mas?
Apa ini ya? Apa jangan-jangan ini ya yang disebut sebagai generasi overthinking ya? Iya. Bener Pak, bener banget. Jadi Begitu? bener. Justru saya yang suka baca buku sekalipun mamanya. Saya suka ya Pak, bukan berarti banyak baca buku yang pernah saya baca. Saya cuma Setuju. suka. Saya yang suka baca buku pun sering overthinking sebenarnya. Cuman sebenarnya mungkin karena saya punya habit kesukaan untuk baca dan merefleksikan bacaan, overthinking cuman lewat gitu aja. Cuman ada tapi lewat, bisa gampang Oke. cepat lewatnya gitu. Oke. Nah, kenapa kemudian anak-anak seumur saya gitu kan nggak mau gampang kayak tadi gampang overthinking dan sebagainya. Karena lagi-lagi mereka kepuasannya itu cenderung cepat dapatnya gitu, Pak. Contoh sederhananya kayak saya dulu orang mau bayangin punya keluarga yang harmonis, itu mungkin pol-polan harus nonton TV dan TV kan nggak semua orang punya pada saat itu. Iya. Dan merasakan pun bisa jadi jarang. Tapi anak sekarang, dia itu bahkan bukan lagi membayangkan keluarga harmonis gimana, dia justru bisa mengkritisi orang tua yang nggak tahu parenting itu kayak gimana ya, karena setiap hari mereka tonton kisah-kisah keluarga harmonis di TV, kemudian digambarkan. Sederhana lagi mungkin kayak dulu orang mau ke gambar kayak ke Paris gitu, ke Prancis hanya karena lihat gambar di koran gitu. Orang kan masih hitam putih gitu, Pak. Iya, itu saya itu. Nggak, jadi generasi dulu kalau saya ingat kalimatnya Rollo May itu wondering-nya itu bagus karena dia belum terpuaskan sehingga otaknya yang akan mencoba untuk mencari-cari jalannya sendiri. Nah, anak sekarang cenderung nggak wondering, nggak mau penasaran apa-apa karena ya karena semua sudah ada gitu, Pak. Semua informasi dia bisa dapat. Kayak gimana sih rasanya hidup di Prancis atau gimana sih keadaan di Prancis, tinggal lihat vlog orang yang lagi jalan-jalan di Prancis, atau orang yang lagi beraktivitas di kantor Google di daerah Amerika gitu. Jadi wondering-nya tuh nggak ada. Sehingga ketika wondering, penasarannya nggak dipupuk, otomatis dia jadi gampang gampang gelisah lebih tepatnya. Karena merasa kepuasannya itu terus-terusan naik ya. Mungkin kayak kemarin kalau di psikologi ada realitas objektif, subjektif. Realitas objektif itu apa yang kita dapat sekarang, realitas subjektif itu yang dia dapat dari media sosial yang dia artikan di pikirannya sendiri. Gitu. Oh, saatnya keluarga, semuanya saya jadi anak gitu. Saya menakar seorang ayah yang bagus itu karena 1, 2, 3 itu sebabnya nonton TikTok gitu. Ketika saya turun dari kamar saya ke ruang tamu ketemu bapak saya cuma mau cerita tentang pengalaman dan capeknya saya, terus bapak ngomong, "Alah gitu aja." Nah, itu kan otomatis kepuasannya dipatahkan semua sama bapak gitu. Yang aslinya memang nggak ada masalah sama itu sebenarnya, jadinya masalah. Jadi kesempatan untuk wondering-nya anak Gen Z itu nggak ada. Sehingga ya itu, justru sekarang Gen Z kalau mau baca buku, itu kesempatan dia untuk wondering gitu. Oke. Kesempatannya di sana. Oke. Salam ya sama Bapak. Taruhan pasti seumur sama aku. Iya, Pak. Tapi oke. Kita akan pindah ke buku kedua sambil kita akan lebih gali lebih banyak cerita-cerita dari Mas Derrida ini, terutama aktivitas-aktivitasnya, perkuliahannya dan lain sebagainya. Kita akan hadir dengan buku yang kedua sebentar lagi. Teman-teman, kita kembali lagi di Terdampar, sebuah segmen dari podcast Kepo Buku. Buku yang pertama tadi sudah dibahas ya sama Mas Derrida ya, The Power of Now dari Eckhart Tolle. Dan buku yang kedua sekarang kita akan obrolin. Monggo, Mas. Oke, Pak. Kalau buku yang kedua itu bukunya Simon Sinek, judulnya Start with Why. Itu sorry. Yang mana? Yang Start with Why. Start with Why. Yap. Ya, Start with Why. Itu tulisan Simon Sinek. Itu bagi saya menarik karena kalau mungkin ini kasusnya kita lagi terdampar gitu atau lagi dalam keadaan paling susah, buku pertama The Power of Now itu bikin kita merasa tidak susah karena ya selama saya hidup saya punya kesempatan, sederhana itu. Kemudian kedua itu setelah saya mulai merasa tidak susah, maka selanjutnya saya harus mulainya gimana. Nah, di buku Start with Why ini bisa ngajak kita untuk menyelam lebih jauh tentang apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau tadi kan
kita ini siapa, kemudian kalau udah kenal kita siapa, baru kita mau melakukan apa. Nah, di Iya. Start With Why itu kalau Simon Sinek ngomongnya ya, ada 3 tingkatan seseorang itu mau melakukan sesuatu karena what, how, sama why. Nah, kalau kita melakukan sesuatunya dari what, maka jangan harap sesuatu yang kita lakukan itu akan konsisten atau akan ada komitmennya gitu. Karena kita basisnya pada apa yang kita lakukan. Apa yang orang lihat tentang kita gitu. Jadi ketika orang lain menganggap sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita, maka kita selesai untuk melakukan kebaikan itu mungkin. Nah, kalau di tingkatan kedua menurut Simon Sinek itu ada how. Jadi bagaimana kita melakukannya gitu. Bagaimana kita merepresent kegiatan itu semenarik mungkin gitu. Tapi di how ini juga ada masalah ketika kalau kita memulai sesuatu basisnya di how, sebab kadang how ini cenderung technically, jadi kayak Ya. nanti kalau gini gimana ya, itu gimana ya, bisa nggak ya gitu, akhirnya nggak jalan-jalan juga gitu. Maka Simon Sinek ngomong, kalau mau mulai sesuatu mulai dengan kenapa. Kayak semuanya saya nih, saya kenapa kok harus kuliah ya gitu. Nah, saya mau mulai mempertanyakan, "Apa kamu butuh kuliah?" Padahal teman sepantaranku ada nih yang sudah nikah gitu kan, ada yang sudah kerja dan sebagainya. Kenapa kok saya harus kuliah gitu. Nah, ketika saya menemukan kenapanya, maka saya baru akan melakukan how-nya, gimana cara saya kuliah sesuai kenapa yang saya mau. Sehingga ketika saya menjalankan itu, saya menikmati how-nya tadi. Karena saya tahu alasan saya kuliah itu apa. Contoh saya kuliah karena saya mau ke luar negeri jadi dosen atau gimana gitu kan. Pasti saya menikmati proses kuliah itu. Beda cerita kalau saya tidak ketemu kenapanya. Kenapa kuliah? Nggak harus kuliah toh di tengah jalan kemudian lihat teman kita lebih sukses, mungkin karena bisnisnya, mungkin teman kita yang lebih ter-provide sama keluarganya bisa keluar negeri duluan, cenderung kita akan berhenti untuk kuliah atau malas banget untuk kuliah karena nggak punya kenapanya di awal. Sehingga kalau Oke. bagus, how-nya juga enak. Karena how-nya enak, apanya ini yang menariknya Simon Sinek. Jadi apa buat di dalam melakukan sesuatu itu bukan ditakar pada diri kita, bukan lagi apa yang mau kita lakukan, bukan. Tapi apa yang dilihat oleh orang lain tentang kita, itu akan muncul dengan sendirinya kalau why-nya ada dan how-nya juga ada. Sebenarnya kalau di bukunya Simon Sinek, kebanyakan tidak menyinggung soal aktivitas personal, kebanyakan memang menyinggung aktivitas marketing. Nah, lagi-lagi saya coba tafsirkan dalam aktivitas personal kayak tadi barusan, mungkin itu sih. Oke. Menarik ya, dan setuju banget dengan apa yang dibilang, Mas Derrida tadi dan mengutip dari, Simon Sinek yaitu Start With Why gitu loh. Di mana-mana jarang orang mulai bertanya dengan kenapa. Padahal menurut aku pribadi, kenapa itu adalah pertanyaan yang paling standar. Waktu kita kecil itu kita nggak nanya gimana gitu kan ya. Pasti yang ditanya kenapa, nggak boleh ini kenapa, kenapa gitu. Justru itu bisa memicu lebih banyak pemikiran ya. Jadi sekali lagi teman-teman, Start With Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action dari Simon Sinek ya. Nah, aku jadi penasaran karena ini sudah di buku kedua. Anda itu cara milih buku yang mau dibaca gimana sih, Mas? Tak kasih contoh ya. Kalau aku yang pertama selalu kepo dengan bacaan orang dan ketika melihat orang baca ini, aku jadi tergoda untuk baca ini, gitu. Yang kedua adalah ketika aku ada kebutuhan untuk mengetahui sesuatu, kemudian aku coba cari-cari, googling gitu ya, atau sekarang ChatGPT-ing gitu. Terus ketemu, wah. Ini menarik nih ternyata referensinya. Makanya kalau ChatGPT itu aku selalu bilang, please selalu pakai referensi. Aku selalu awali promptku dengan seperti itu. Dan justru ketemu banyak hal. Nah, itu yang memicuku untuk lebih menggali. Nah, kalau Anda sendiri gimana, Mas Derrida? Nah, kebetulan saya punya semacam kayak mentor, bukan mentor sih, kayak idola lah. Ada cutting saya pada saat saya maba dulu itu, dia aktif jadi student exchange ke Thailand, kemudian keluar negeri, dan S2-nya juga di Melbourne gitu. Gaspar dan sebagainya. Saya cukup terinspirasi. Nah, suatu ketika saya nanya ke beliau, karena pada saat itu saya juga sempat ada pertanyaan ini gitu. Mas, kira-kira kalau nyari buku yang kita suka, bener nggak ya gitu? Kalau kamu jawabnya gini sih, Mas, saya ingat betul beliau jawab gini, kalau kamu cari buku yang kamu suka, ya nggak ada yang kamu baca nanti gitu. Oh gitu? Oh gitu? Gitu, kalau kamu cari buku yang kamu suka, nggak ada yang kamu baca gitu. Karena cenderung kalau orang suka terus mau baca buku ya, karena dia udah tahu ngapain baca kan gitu kan. Oke. Nah, justru jawabannya itu persis sama kayak jawaban Bapak yang kedua tadi.
Jadi Mhm. cari buku yang mau kamu butuhkan. Butuh informasi apa, cari buku itu. Ah, kebetulan saya coba improvisasi. Jadi contoh saya lagi keliling kayak ke Gramet atau kalau di Surabaya itu ada Jalan Semarang isinya buku-buku bekas gitu, Pak. Eh, Nah, wah, aku harus nanya itu nanti. Tapi lanjut dulu. Aku selalu tertarik nih tempat-tempat buku-buku begini. itu eh saya selalu buka daftar isi, saya lihat apa namanya kayak subbabnya atau babnya. Nah, di setiap daftar isi, di setiap subbab, saya langsung memulai pertanyaan. Contoh ada subbab kayak di bukunya Sat Witwe itu ada manipulasi vs inspirasi gitu kan di subbabnya. Hmm, hmm, Saya langsung bangun pertanyaan, kenapa kok harus kenapa harus dilawankan antara manipulasi dengan inspirasi? Kan sebenarnya dua-duanya bisa jalan bareng gitu. Kenapa ya? Ya ketika setiap pertanyaan itu, jadi setiap subtopik pembahasan itu saya mulai pertanyaan gitu. Jadi mulai kadang saya bawa satu buku catatan, ada kayak buku catatan kayak gini nih, Pak. Ini buku catatan saya bawa kalau mau nyari buku, saya tulis pertanyaan dari bab satu apa ya, pertanyaan dari bab satu gitu. Kenapa kok, harus mulai dengan kenapa gitu. hmm, Kemudian kenapa kok inspirasi lebih penting daripada hmm, hmm. manipulasi. Padahal nah saya tambahkan, padahal sekarang justru di dunia kita yang penuh manipulasi, itu yang bisa lebih legit dalam hal apapun gitu. Di media sosial itu cenderung kan pasti manipulasi semua kebanyakan, dan itu yang cepet rame. Kenapa kok harus inspirasi gitu. Nah, setiap subtopik saya tulis pertanyaan. Sampai di akhir kalau saya lihat pertanyaan yang saya susun ini rasanya oke, saya kayaknya perlu nih baca buku ini, hasil beli gitu. Nah, kadang saya selalu punya patokan ini, Pak, cari 5 buku. Jadi patokan saya 5 buku. Oke. Di 5 buku saya tulis pertanyaan tadi, kayak tadi, begitu saya, diem dulu baca setiap pertanyaan yang saya susun, baru saya putuskan, oke saya beli buku ini ya karena memang budget juga. Saya budget juga gitu, oke beli satu, ini saya baca. Cara saya untuk cari buku mungkin kayak gitu sih agak 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 ribet sebenarnya. Oke, aku sering mengamati terutama ketika obrolan-obrolan di media sosial, aku suka ngintip lah ya, soalnya bapak-bapak ini malu untuk nimbrung gitu loh. Tapi aku suka ngintip gitu. Cara mereka memilih buku, pilihan bukunya itu kok menarik-menarik gitu loh. Misalnya, baru beberapa jam yang lalu di Threads ada yang lagi ngobrolin Madilog. Madilog tuh nggak gampang loh Iya. untuk bisa dipahami loh. Madilog tuh nggak gampang. Terus tiba-tiba ada yang ngomongin Fyodor Dostoyevsky. Waduh. My goodness, gue bilang, dari mana mereka kenal? Maaf, mungkin aku meremehkan. Mungkin akses anak-anak sekarang ke informasi itu lebih bagus sehingga mereka lebih tertarik gitu ya. Tapi kalau Anda sendiri melihat, anak-anak sekarang itu terutama ya mungkin di lingkungan Anda ya, itu suka membacanya itu karena apa sih, Mas? Karena ada yang bilang, "Ah, ini sih anak-anak sekarang doyan baca karena FOMO." Gitu. FOMO Bisa itu jadi. menggerakkan segala hal. Orang nggak pernah olahraga, tiba-tiba FOMO olahraga lari. Naik sepeda semua. Baca buku semua. Bener nggak sih, Mas? Iya, Pak. Jadi FOMO juga salah satu faktor yang saya mainkan di daerah Surabaya Utara, di teman-teman mahasiswa UNER, mahasiswa UNESA, untuk ngajak kajian-kajian buku. Tetapi bukunya itu bukan buku-buku yang populer kayak sekarang. Awalnya karena saya lulusan pondok, jadi bukan buku sih Pak, kitab bahasanya. Kitab yang saya ajak teman-teman untuk ngaji itu Risalah Sunnah wal Jamaah gitu, kitab At-Tanbiyat Al-Wajibat gitu. Cuman Wow. cuman pada saat itu saya masih ngajarnya teman-teman yang sama-sama alumni atau sama-sama organisasi, kan ada UKKI, organisasi Mhm, kerohanian gitu. Saya ajak, "Ayo diskusi buku ini," gitu. mhm, Tapi mhm, minatnya justru dikit banget gitu, dikit banget dan pasti nggak tertarik. Nah, mhm, ketika saya ganti kajiannya pada itu flyer-nya awalnya tulisannya At-Tanbiyat Al-Wajibat, saya ganti jadi apa namanya, Maulid Nabi itu haram, gitu. Perayaan Maulid Nabi itu haram. Datang rame banget, Pak. Datang rame banget. Rame banget itu udah yang datang itu dengan argumentasinya masing-masing gitu. Oh ternyata mhm, cara mainin orang-orang gitu ya untuk tertarik diskusi. Oke, habis gitu saya mulai bergerak ke buku-buku. Karena pada saat itu buku bacaan saya yang di lingkungan kayak populer self improvement atau psikologi dan sebagainya masih sedikit.
Saya merasa agak berani untuk memulai itu. Sehingga semester 5 saya baru mulai berani untuk mulai kajian-kajian. Pada saat itu, saya mulainya buku Atomic Habits kalau nggak salah. Jadi Atomic Habits. Karena kan ringan banget, gampang teman-teman baca dan relate gitu. Saya mulai butuh Atomic Habits. Pada saat itu saya bikin flyernya benar-benar real bedah buku Atomic Habits gitu. Lagi-lagi datang sedikit. Saya coba delivery dengan kebiasaan besar bisa dibangun dengan kebiasaan kecil gitu. Dengan kalimat-kalimat yang datang bolehlah nambah tapi sedikit banget. Ketika saya bikin konten, ada kayak cuman 4 orang, 3 orang saya kontenin gini kan. Kalimat dia. Jadi buku ini tuh jelasin soal bla 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 gitu. Potongan itu rame. Jadi pada saat itu tuh sampai di-repost sama IG BEM Unesa dan rame. Akhirnya mulailah orang-orang itu ngira, ya ekspektasi FOMO-nya itu dari sini, Pak. Jadi mereka itu justru mau berangkat karena, loh ini ada anak maba, karena di video itu anak maba, ya mungkin semester 3, semester saya lupa, udah lama. Dia bisa jelasin buku Atomic Habits dengan sudut pandang yang liar sekali. Iya. Nah, kebetulan di-share kemana-mana gitu di grup Unesa. Akhirnya teman-teman yang lain merasa terpanggil gitu. Masa anak segini bisa, kita nggak bisa. Akhirnya ketika saya justru saya bikin kajian lagi itu bukan lagi dari player, tapi dari potongan-potongan video pendek yang 15 detik, 10 detik, itu bikin rame, gitu. Dari situ akhirnya FOMO, tapi tetap ya lagi-lagi Pak, FOMO-nya paling nggak dia mau buka buku lah, gitu. Lagi-lagi FOMO. Menarik. Oke, Mas, tadi aku mau balik ke awal tadi. Anda tadi cerita tentang tempat jajan buku di Surabaya tadi selain Gramedia apa tadi? Jalan Semarang. Jadi jalan itu full di kanan, di pinggiran jalan itu isinya toko buku bekas. Oh, kayak di Blok M Square lo di Jakarta. Oh gitu. Isinya buku-buku bekas semua. Harga miring. Harga miring, pasti harga miring. Gitu. Buku apa yang banyak biasanya di situ? Memang kebanyakan buku-buku yang ya nggak populer itu. Justru banyak buku-buku lama kayak buku-buku Mandilo kayak gitu-gitu yang populer baru-baru ini lagi itu kan. Itu banyak di situ. Tapi dalam edisi kayaknya masih edisi-edisi yang lama gitu, Pak. Jadi yang kalau kita baca ini apa maksudnya? Struktur katanya kadang masih kepencar-pencar gitu banyak. Buku-buku pengetahuan umum juga banyak. Oke. Oke, kita kembali lagi di segmen terdampar dari Kepo Buku. Tamu saya kali ini adalah Derrida Ahmad Bilhak. Buku ketiga. Yang terakhir saya sudah singgung sebenarnya tadi Pak. Bukunya judulnya Atomic Habits. Itu buku yang bukunya James Clear yang paling bagi saya Pak. Kalau buku itu bisa disosialisasikan secara masif menjadi program pemerintah gitu dan bisa di-delivery dalam infografis yang menarik, itu yang paling justru dibutuhkan sama Gen Z. Lagi-lagi karena Gen Z mikirnya kejauhan, mikir nanti Indonesia 2030 gimana ya gitu. Padahal besok aja belum karuan ngapain. Udah pikir banget gitu kan. Nanti gimana kalau collapse Indonesia ini resesi ya dan sebagainya. Nah, mengontrol pikiran-pikiran yang terlalu jauh, terlalu di luar lingkungan objektif kita, caranya paling sederhana adalah ya melakukan hal-hal paling kecil gitu. Nah, habit yang diajarkan di dalam Atomic Habits kan contoh ada 4 gitu kan. Ada yang pertama kalau kita mau punya habit yang bagus harus make it obvious, harus jelas. Ada make it attractive, harus menarik. Ada make it easy, harus mudah. Ada make it satisfying, harus memuaskan gitu. 4 ini ketika saya baca memang cenderung standar banget kayak ya udah kalau kita mau konsisten ya gitu. Cuman pada saat itu lagi-lagi saya tulis pertanyaan. Gimana caranya 4 hal ini bisa meningkatkan minat baca anak-anak di Indonesia gitu. Gimana caranya 4 langkah ini bisa bikin organisasi yang mungkin bikin organisasi bisa berkembang secara pesat. Kalau di praktek organisasi gimana sih? Nah, kalau 4 hal ini dipraktekkan secara pribadi, itu yang kenapa saya katakan tadi. Kenapa kok nyambung banget sama Gen Z? Karena saya sudah coba ini di 4 pelatihan. Kebetulan kan saya juga sering diundang pelatihan nih sama teman-teman mahasiswa. Pelatihan manajemen, pelatihan organisasi.
Di 4 pelatihan terakhir kali yang saya bawa itu kebetulan saya selalu bawa bukunya Atomic Habits. Saya selalu bawa buku itu. Nanti saya bagikan buat peserta yang paling aktif biasanya kayak gitu. Nah, buku itu saya bawa, ternyata memang hasil survei yang saya lakukan di lapangan itu kena banget. Kenapa kena? Ketika saya tanya ke anak, contoh pertanyaan sederhana kayak gini, "Kamu besok mimpinya mau jadi apa 5 tahun dari sekarang?" gitu. "Saya mau jadi dosen atau mau saya jadi praktisi, saya jadi engineering dan sebagainya," gitu. Kemudian, "Oke, kalau gitu kalau kamu mau jadi itu besok kamu mau ngapain?" gitu. Bingung, nggak tahu mau jawab apa dia, nggak tahu gitu. "Oke, berarti target kamu, untuk lulus S1 ini mau ngapain?" gitu. Nggak tahu juga, ya aja gitu. Oke, ketika saya coba sampaikan lewat bukunya Atomic Habits, saya bilang gini, "Kamu mungkin nggak kira-kira kalau kamu bisa dalam 1 bulan habis mereview 30 artikel jurnal," gitu kan, kalau kita kan sekarang dikejar sama namanya publikasi we. "Mungkin nggak kira-kira kamu bisa dalam 1 bulan ngabisin 30 artikel jurnal review?" gitu. "Kayaknya nggak mungkin deh Mas, aku males banget mau baca." Dan itu rata di 4 pelatihan selalu saya tanya pertanyaan yang sama dan jawabannya mesti sama. Kayak nggak mungkin, sama-sama nggak ada yang ngomong mungkin, semuanya ngomong nggak mungkin. Tapi ketika saya coba delivery pesan Atomic Habits-nya dengan cara gini, coba bayangin, baca artikel jurnal review 1 saja, itu kamu habis berapa menit kira-kira? Habis ya mungkin paling lambat untuk memahami sekaligus apalagi sekarang udah ada ChatGPT tinggal artikel masukkan diinterpretasi jadi. Mungkin cuman butuh 20 menit Mas gitu, mungkin 20 menit. Dari 24 jam. Coba kamu lakukan itu setiap hari, cuma ambil 20 menit kamu. Kamu scroll TikTok berapa jam sih? Kamu scroll Instagram berapa jam sih? 20 menit masa nggak bisa? Apalagi ada ChatGPT kamu tinggal masukkan, interpretasi hasil sudah keluar. Kalau kamu masukkan di Excel satu deret gini, penulisnya siapa, metodenya apa, hasilnya gimana, dan lain sebagainya, setiap hari cuma 20 menit, 24 jam. Mungkin nggak kalau kamu sebulan habis 30 artikel jurnal? Oh iya, mungkin berarti Mas gitu. Itu kalau 20 menit. Seberapa jauh Atomic Habits-nya James Clear ini mengubah Anda? Sejauh itu sih Pak, sangat jauh sekali karena sebelum saya baca Atomic Habits di tahun 2022 kalau nggak salah, 2022, 2023. Sebelum saya baca itu kebetulan memang saya ya tipikalnya kalau ngomong manajemen waktu dan sebagainya memang sampai sekarang nggak aturan sebenarnya, pokoknya ada dikerjakan, nggak ada ya sudah gitu. Skala prioritas ya segitu-gitu aja. Cuman yang bikin beda sebenarnya setelah baca Atomic Habits, kita cenderung nggak takut untuk bermimpi besar, itu satu. Itu yang paling ngena buat saya. Ketika saya mau bermimpi jadi apa dulu cenderung takut karena contoh kayak saya punya satu mimpi pengen jadi peneliti, jadi researcher ke Melbourne gitu kan. Nah dulu nggak kepikiran, sama sekali nggak kepikiran. Tapi karena saya takut untuk bermimpi seperti itu, cenderung takut karena nggak mungkin deh gitu. Tapi setelah baca Atomic Habits, ketika saya susun satu-satu per harinya, bisa kok sebenarnya. Nah jadi yang bikin sangat merubah itu justru Atomic Habits itu ngasih kita chance untuk bermimpi sebebas mungkin. Itu karena semuanya bisa dilakukan sebenarnya. Oke, karena mimpi yang besar sekalipun dibangun dengan hal-hal yang kecil, tapi konsisten gitu ya. Konsisten, itu sih Pak. Aku tuh banyak belajar dari tamu-tamuku kali ini, bahkan dari Mas Derrida yang usianya tuh sudah seusia anakku almarhumah gitu ya, yang juga penggila baca dan wah ini menarik loh, banyak hal yang aku pelajari. Terima kasih banyak loh Mas, senang bisa ngobrol begini. Tapi sekarang sebelum kita masuk ke lagu, aku tertarik untuk nanya satu hal ini. Anda suka baca itu dari mana sih? Dari keluarga? Atau karena ada penyebab lain? Dari lingkungan pendidikan kayaknya Pak. Oh gitu, keluarga nggak orang tua nggak suka baca? Orang tua suka baca, ada lemari banyak itu juga buku sebenarnya. Cuman nggak pernah yang kayak ngajak baca bareng nggak pernah. Oh gitu, nggak pernah diwajibin baca ini. Nggak ada. Oke, jadi tadi dari lebih banyak dari lingkungan. Ya, jadi lingkungan pendidikan. Kenapa? Gimana maksudnya? Alhamdulillahnya mungkin meskipun orang tua atau keluarga itu nggak pernah secara terang-terangan memperlihatkan, saya bahkan nggak pernah lihat ibu saya atau bapak itu lagi baca buku, nggak pernah Pak. Cuman saya tahu memang
di kamar itu isinya buku, banyak banget memang gitu. Tapi nggak pernah saya lihat beliau baca atau bahkan ngajak baca, nggak pernah. Cuman kalau orang tua itu cenderung agamis gitu, jadi wajib Oke. bacaan gitu kan lebih banyaknya. Quran Cuman kalau wajib, ya, ya. alhamdulillahnya orang tua sangat sangat effort banget. Meskipun dulu mungkin saya ingat betul dulu, untuk sekolah di swasta, SD swasta, Muhammadiyah Iya. lagi. Saya kan kebetulan SD Muhammadiyah, mondoknya di pondok NU itu. Itu dorongan aku berat. Itu kombinasi yang bagus loh itu. Muhammadiyah digabung sama NU. Terus. Jadi, alhamdulillah dipaksa, saya ingat betul sampai nggak bisa bayar SPP 3 bulan, enggak, gitu. Pada saat saya SD, tapi kan saya SD nggak bisa memahami itu sebenarnya. Saya dipaksa masuk SD Muhammadiyah yang cukup bagus lah pada saat itu, dan aktivitas di SD itu setiap habis itu baca buku wajib setelah istirahat pertama. Kalau istirahat pertama dulu saya ingat jam 10 sampai jam 11, nanti masuk, mata pelajaran sama wali kelas, semua siswa itu dikasih buku, bebas buku apa aja, pokoknya boleh ngambil perpus, terserah. Nanti, dia boleh baca itu, boleh cuma lihat gambarnya, terserah, nggak disuruh apa-apa, ya cuman intinya dikasih buku, kamu harus pegang buku, gitu aja. Mau bukunya kamu baca beneran apa enggak ada urusan, yang penting kamu pegang. Itu wajib, setiap anak itu dikasih 1 buku? Wajib ngambil di perpustakaan, sediakan perpustakaan. Wah. Itu sih. Awalnya saya sebenarnya buku-buku, saya ingat betul SD itu saya nggak baca bukunya sama sekali, jujur itu nggak ada saya baca bukunya. Tapi saya itu suka lihat gambar-gambarnya. Saya suka lihat ilustrasi-ilustrasi di buku, saya cari ilustrasinya. Pikiran saya langsung jalan, menggambarkan situasi saya. Cuma ada gunung, ada anak lagi di bawah pohon, saya langsung menggambarkan saya lagi di bawah pohon, ada gunung dan sebagainya. Imajinasi itu main betul, nyari gambar lagi gitu. Nyoret-nyoret buku kadang gitu ya, kesalahan sebenarnya, nyoret-nyoret buku, gambar gitu. Nambahi, kadang ada satu objek lingkaran saya gambar jadi yang lebih sangar, nggak karu-karuan lah pokoknya. Dan ternyata imajinasi yang dibiarkan. Saya salutnya dulu ketika saya coret-coret buku, nggak dimarahin. Itu yang paling saya salut dari guru-guru saya dulu. Saya coret-coret buku itu nggak dimarahin, Mas. Wah. Itu sih, Mas, ini sekolahnya di mana sih, Mas? Di SD Al-Mutakin namanya. SD Al-Mutakin di Surabaya? Surabaya. Hai para orang tua, nanti masukin anaknya SD Al-Mutakin ya. Jadi dikasih buku, terus dicoret-coret. Aku sih membayangkan yang penting ya udahlah, yang penting mereka sudah terekspos dengan buku. Tapi kemudian apakah itu berlanjut ketika Anda ke SMP, SMA, terus kuliah gitu? Apakah culture buku itu ada terus? Kalau pas di SMP nggak terlalu. Karena di MTS dulu cenderung memang kitab doang gitu, agama banget, yang nggak buku-buku gitu. Sehingga mungkin dulu MTS itu ya justru saya mengenal novel itu MTS. Jadi saya kenal fiksi-fiksi itu di MTS. Nah itu, dari tadi aku nanya, ini orang bukunya kenapa nggak ada novel-novelnya loh? Ada fiksi-fiksinya loh. Itu di belakang juga kayaknya nggak ada fiksi loh itu loh. Iya, belum ada. Terus. Jadi saya menikmati fiksi, benar-benar mulai baca fiksi itu pertama kali di MTS. Kalau saya ingat bukunya Ma'mun Affani, judulnya Cemburu di Hati Penjara Suci, itu bukunya. Nah itu saya ingat betul, buku pertama fiksi yang saya baca. Terus setelah baca buku itu ternyata, wah kenapa ya, kok bisa ya? Karena mungkin saya di pondok ya, untuk nonton TV nggak bisa, HP nggak boleh, laptop pun nggak bisa. Jadi justru saya bisa menikmati jalan-jalan keluar pondok, bisa menikmati rasanya udara Jakarta, bahkan nggak pernah menghirup udara Jakarta dari setiap detail yang diceritakan di buku itu. Akhirnya dari satu buku pindah ke Terelie, pindah ke bukunya Setelah Laskar Pelangi, saya lupa itu, sama penulisnya kan sama itu sebenarnya Pak, ya buku itu. Sang Pemimpi. Ya, Sang Pemimpi, buku itu. Kemudian mulai pokoknya MTS itu saya ingat semuanya yang saya baca fiksi, nggak ada yang sama sekali non fiksi, nggak ada. Karena memang otak diperas habis non fiksinya di kitab-kitab. Jadi kalau mau baca non fiksi lagi capek kayaknya. Anda berarti mondok terus ya sampai lulus SMA ya? Iya. Oh, aku jadi penasaran, Mas. Kitab menurut dirimu yang paling berkesan itu kitab apa? Ini tak bonus aja, bonus.
Ya, paling berkesan dan paling relate buat anak sekarang ada Bul Alim wal Muta'alim, itu paling berkesan. Ulang Mas, pelan-pelan Mas. Oh. Pelan-pelan Mas. Itu Enggak, karena gini, aku tuh kan suka scrolling Instagram ya. Iya. Terus mungkin karena suka nyari buku, terus tiba-tiba banyak nyangkut kitab-kitab gitu loh. Iya. Jadi yang tadi Anda sebut itu saya belum pernah dengar. Ulang Mas. Itu ada Bul Alim wal Muta'alim. Adabul Alim wal Muta'alim, oke. Itu bukunya intinya tentang adab seorang alim, seorang guru, wal muta'alim dan seorang siswa. Itu siapa? Itu seingat saya bukunya tulisannya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari gitu. Oke. Itu saya baca buku itu dulu, kitab itu. Saya baca kitab itu dulu, sebenarnya saya bacanya kayak, ya udah kayak sebagai siswa itu harusnya ngapain, sebagai guru harusnya ngapain gitu aja. Tapi setelah saya lulus dari pondok, oh ternyata kenapa kok dulu ya Hasyim itu sampai bikin buku ini, ya karena sekarang itu sampai segininya kita nggak bisa tahu peran guru di mana, porsi sebagai siswa gimana, dan di buku itu dijelasin selengkap-lengkapnya gitu kebetulan. Jadi saya paling suka baca gitu. Oke, aku sekarang lari ke lagu. Ini aku jadi agak ragu-ragu nih nanya, nih Mas Derida dengerin lagu nggak ya? Dengerin musik nggak ya? Apa jangan-jangan aliran musik haram atau gimana gitu loh? Apa Mas? Kalau saya paling suka lagunya Ebit G. Ade. Secara khusus apa Ebit G. Ade? Paling saya suka Titip Rindu Buat Ayah, itu paling saya suka. Titip Rindu Buat Ayah. Paling berkesan, paling saya suka. Itu yang kayak kalau nggak salah yang dinyanyiin lagi sama Iwan Fals, bareng Iwan Fals itu bukan sih? Iwan Fals terbaru. Oke. Kenapa Mas? Karena itu sih Mas, karena saya ngerasa meskipun bapak saya masih ada ya, Iya. ayah masih, iya, beliau masih hidup. Dan semoga beliau panjang umur dan sehat terus. Amin. Ayah itu orangnya cenderung kaku banget, susah untuk diajak ngobrol. Setiap ngobrol itu ya pasti putus, obrolannya selalu putus. Bahkan kalau mungkin mau direfleksi ke belakang, per hari ini saya nggak pernah namanya duduk di ruang tamu, ngobrol bareng lama. Call paling ya nggak sampai 5 menit, udah males untuk ngobrol gitu. Karena pasti dipatahkan obrolan saya juga gitu kan. Itu juga. Dan Nyun sewu ya. Oke boomer, ya lanjut. gitu banget Pak. Oke. Tapi karena lagunya Ebit G. Ade itu, Titip Rindu Buat Ayah itu justru bisa mewakili kondisi-kondisi kayak saya gitu, yang nggak punya kesempatan untuk ngobrol banyak sama ayah semuanya. Karena kan ayah juga kebetulan bekerja juga, jadi mesti keluar pulang malam, jarang ketemu pun pasti lagi capek-capeknya mungkin juga ya. Jadi kayak malas ngobrol dan sebagainya. Nah, mungkin juga ini penyakitnya boomer atau milenial kan. Apa tuh? Wah, ini menarik ini. Saya sebagai Gen X sih tenang aja, nggak pernah disebut soalnya dari boomer lompat ke milenial. Kami ini generasi hilang. Lanjut. Itu penyakit terlalu cepat menghakimi gitu. Terlalu cepat. Nah, jadi kayak kita mau cerita apa sebenarnya, cuman mau cerita aja, mau dengerin gitu. Tiba-tiba dihakimi. Kayak wah cuma sok kayak wah ngono ayo. Nah kayak gitu-gitu, dan diwakilkan lewat lagunya apa namanya, karena di setiap liriknya itu betul-betul kayak apa namanya, kayak meskipun saya nggak pernah ngobrol langsung sama ayah deket gitu, atau nggak ada waktu banyak sama ayah, tapi lewat lagunya Ebit G. Ade itu saya bisa bayangin mana sih nikmatnya ngobrol sama ayah gitu, gimana sih nikmatnya curhat sama ayah itu gimana. Ya kayak gitu lewat lirik-liriknya, sehingga kita juga bisa mencoba untuk memahami, oh ternyata ayah itu susah diajak ngobrol, mungkin kondisinya lagi banyak pikiran atau capek. Nah kayak gitu-gitu yang akhirnya paling berkesan sih Bang. Ya meskipun lagunya Ebit G. Ade semuanya saya suka. Gitu. Oke. Aduh, Ebit G. Ade. Wah keren. Dan Ebit G. Ade sekarang muncul lagi, viral lagi, gara-gara Pesta Pora, nyanyi sama Iwan Fals gitu ya. Luar biasa pilihannya, keren-keren. Mas, terima kasih banyak. Tapi sebelum kita akhiri, aku mau minta pendapat Anda sebagai generasi muda. Ini baru ada kejadian nih Mas.
ada orang ditangkap dan buku-bukunya disita. Oh, iya. Udah baca ya? Udah baca ya? Sudah. Kita masuk di dalam era di mana buku kembali menjadi kambing hitam. Alasannya ingin tahu seperti apa sih yang membuat dia bersikap seperti ini dari buku-bukunya, dan dipampang di koran-koran, di media-media nih buku-bukunya ya. Salah satunya itu ada bukunya Romo Manyis, ada bukunya Pramudia lagi. Kok aku merinding gitu loh ngelihatnya gitu loh. Kok ini kayak kembali ke masa lalu, tapi Anda yang tidak punya beban atau bekal cultural historical baggage dari masa lalu, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Kalau dilihat dari lapangan yang terjadi tentu kita sangat menyayangkan. Menyayangkan sekali. Tapi di satu sisi berkat diambilnya buku-buku, difoto sama mereka, itu mau nggak mau mereka sedang melakukan bad advertising sebenarnya. Tapi buruk gitu. Bener. Gitu. Jadi paling nggak Gen Z yang FOMO tadi mulai bertanya-tanya, kenapa sih kok buku harus kok harus ditahan gitu. Akhirnya mereka mulai baca. Jadi bagi saya ya tetap lagi-lagi ya, ini di satu sisi sangat disayangkan, tapi satu sisi lain kita bisa lihat dan di handphone saya sampai per hari ini yang lagi tren memang isinya itu semua Pak, soal buku-buku yang itu. Maka saya kaget betul banyak kawan saya yang untuk ngomongin buku aja kayaknya nggak mungkin untuk ngomong buku dan sebagainya, tapi dia mulai menyuarakan itu gitu. Oh ternyata dampaknya ada bagus juga gitu ya. Itu Ya bisa bukan dibilang dampak FOMO juga dong ya? dampak FOMO sebenarnya, bisa jadi gitu. Kebetulan Matur Instagram nuwun bapak-bapak keamanan yang menyita buku. Matur nuwun sangat, Anda sudah ikut mempromosikan buku kepada dunia. betul sekali. Wah keren. Aku tuh pengen banget menggali lebih banyak cerita, tapi ya mungkin nanti kita ada edisi khusus atau aku nanti main ke Surabaya lah, ngobrol lagi. Udah lama nggak main-main ke UNESA soalnya. Tapi Mas, terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih Pak. Sukses studinya. Berapa tahun lagi S2-nya? Ini sebentar lagi sudah selesai. Sebentar lagi udah selesai. Jangan berhenti ya Mas, lanjut lagi ke S3. Amin. Oh. Bismillah. Nggak bikin stres kan? Aku nggak bikin stres kan? Teman-teman, itu tadi Mas Derrida Ahmad Bilhak. Sekali lagi terima kasih, dan terus dengerin Kepo Buku, dan tentu saja terus membaca. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Terima kasih Pak.